Nah, coba kita lihat di dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Sampai ke-9 ya, satu perikop itu ya. Nah, oke. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang 2 Timotius ya. 11 detik pertama ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Sudah dapat semua? Oke, kita baca secara bergantian ya. Yang laki-laki ayat 1, yang perempuan ayat kedua sampai ke ayat yang ke-9 ya. Oke, kita akan memulai ya. Di sana perikopnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi yang bawah. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi fitnah. Mereka akan membentak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tiga laki-laki. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Jadi di dalam perikop kita pada pagi hari ini keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, akhir zaman itu kita tidak tahu kapan selesainya. Karena firman Tuhan tidak pernah mencatat bahwa akhir zaman akan terjadi pada hari Minggu, hari Sabtu, hari Senin, hari-hari yang ada tanggal sekian, tahun sekian, tidak pernah ada ditulis. Tapi akhir zaman itu pasti ada. Ya, kesudahan dari zaman ini, dunia ini pasti ada. Cuma kita tidak tahu kapan akan selesai. Tapi kita bisa melihat tanda-tanda dari kesudahan zaman itu. Ya, kita bisa melihat tanda-tanda. Ya, kalau bisa, kalau orang, ya kamu anak-anak muda ya, kalau orang sedang jatuh cinta ada tanda-tandanya. Makanya ada lagunya, tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi sekali lagi. Oh gitu ya. Itu lagu-lagu dulu kan, tanda-tandanya. Jadi ada tanda-tandanya, orang jatuh cinta saja ada tanda-tandanya. Siapa yang pernah jatuh cinta? Atau pernah kejatuhan cinta? Nah, siapa yang pernah jatuh cinta? Saya mau berkali-kali saya jatuh cinta sama Yesus. Saya tiap pagi saya jatuh cinta sama Yesus. Makanya saya datang beribadah. Semua pernah jatuh cinta kan? Ya. Pertanyaannya, kamu jatuh cinta sama siapa? Ya, manusia. Nah, kata Kesia manusia. Ada tanda-tanda nggak kalau jatuh cinta sama manusia? Ada. Apa? Kesia apa tanda-tandanya? Oh, ada yang langsung salting, salating, tingkah. Ya, yang gatal pantatnya, yang digaruk ke kepalanya, salah tingkah. Itu tanda-tanda. Ya, semua ada tanda-tanda. Tanda-tanda orang jatuh cinta ada. Tanda-tanda orang gila ada nggak? Ada. Kalau dia sudah ketawa sendiri, ini tanda-tanda. Ya, ada tanda-tanda. Ya, tanda-tanda orang pintar juga ada kan? Tanda-tanda orang rajin baca Alkitab ada. Tanda-tanda orang rajin beribadah ada. Semua ada tandanya. Akhir zaman juga ada tandanya. Ya, salah satu yang kita lihat di dalam bacaan kita pada hari ini dikatakan keadaan, kondisi yang akan terjadi di akhir zaman. Oke. Pertama apa? Di ayat 1 coba kita lihat. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pertama itu masa yang sukar. Udah terjadi belum? Hah? Sudah belum? Sudah dan sedang berlangsung. Masa yang sulit. Ya. Sulit baca firman Tuhan. Apalagi? Sulit berdoa. Sulit cari pacar. Gampang. Sulit
sulit ekonomi. Sekarang mau bertemu orang sulit nggak? Sulit. Mau ketemu teman di sekolah sulit nggak? Sulit. Pada masa yang akan datang akan sukar, sulit, sukar. Ya, sukar kita ketemu orang kan. Sekarang mau ketemu keluarga, ya, seperti yang saya katakan kemarin, saya ketemu orang, saya lari ke sini, dia lari ke sana, saling menghindar kan. Ya, kalau dulu, apa kabar? Nah, gitu kan, si Piki. Tapi sekarang boro-boro gini-gini, lihat saja, menjauh kan. Apalagi kalau udah mulai ciprat, hati. Ada virus yang keluar. Untung kita satu komunitas, jadi kita nggak pakai masker kan. Karena tiap hari kita ketemu, ya penyakit kita sudah sama. Jadi nggak usah ada yang masuk lagi. Jadi kita nggak pakai masker gitu kan. Ya, karena kita satu rumah gitu ya. Jadi ini kami satu rumah semua ya. Jadi jangan ada yang protes, oh itu nggak pakai masker. Kami satu rumah. Ya, jadi tiap hari kita sama-sama. Ya. Jadi ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, sulit. Ya, kondisi sekarang kita mau ke pasar, takut. Mau ke mall harus ada perlengkapan dulu. Mau ke ngelayat orang meninggal harus pakai perlengkapan dulu. Minimal harus pakai masker. Ya. Kalau ke rumah sakit minimal pakai baju astronot. Ya. Yang dilengkapin semua kan. Tidak pernah terbayangkan itu. Jadi masa-masa yang sulit ketemu orang, sulit cari kerjaan, sulit semua, serba sulit gitu, ya. Nah ini baru namanya tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman, ya. Jadi yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Terjadi atau belum? Atau sedang berlangsung? Sedang berlangsung. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Walaupun masih ada juga yang peduli, tapi banyakkan manusia lebih mencintai dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Untungnya hanya tetangga kita yang kena corona, kita enggak, itu enggak peduli. Tapi kalau ada orang yang sakit misalnya, akhirnya kamu tergerak. Nah itu namanya peduli. Apa yang saya bisa kerjakan supaya wilayah saya ada orang yang kena sakit misalnya, saya harus bantu mereka. Nah itu ada kepedulian, ada saling mau menolong orang lain. Seperti yang saya kasih lihat videonya yang dulu mahasiswa saya, ya, dia berbagi, dan tidak hanya dalam skala kelurahan, skala RT RW, tapi itu skala provinsi, ya. Nah jadi manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Semua diukur dengan uang. Kalau kami dulu di kampung, ya, kampung, kalau kerja cukup kasih makan, benar nggak? Sekarang orang kerja harus bayar. Semua diukur dengan uang. Mau buang sampah juga harus ada uang. Semua serba uang. Ya. Jadi manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, diperbudak sama uang. Ya, bahkan saya katakan banyak orang hari Minggu harusnya pergi beribadah. Ya, kalau masa kondisi pandemik sekarang orang nggak bisa ke gereja kan. Di minimal di dalam rumah tangganya dia harus membangun mesbah keluarga, beribadah. Tapi waktu-waktu yang Tuhan berikan bukan dipakai untuk beribadah, tapi dipakai untuk kerjaan yang lain. Ya, nah ini kembali, inilah kondisi yang sedang terjadi saat ini. Ya, saya nggak katakan itu akhir zaman, tapi kita bisa melihat tanda-tanda yang Alkitab sudah catat, kerjakan, yang sudah dituliskan di sana. Orang akan menjadi hamba uang. Semua diukur dengan nilai uang. Ya.
semua diukur dengan nilai uang. Jadi tidak salah yang dikatakan Gebi. Saya mau di Batu Peluru mau kencing di mana saja bisa, tinggal duduk sudah. Kalau di Jawa semua harus bayar, masuk kencing juga main. Makanya Gebi bilang, udahlah saya nggak mau kencing. Ya udah, ya Gebi ya. Ya memang semua dibayar. Kalau di Batu Peluru masih bebas. Ya, tinggal cari pohon-pohon duduk di situ. Kalau di kota mana kamu duduk sembarangan, nggak bisa. Ya, semua serba uang. Semua diukur dengan uang. Bahkan banyak orang diperbudak oleh uang. Ya. Ya, makanya beda antara uang dengan puang. Uang. Apalagi lagunya itu? Apa yang dicari orang? Apa? Uang. Bukan Tuhan Yesus. Nah, harusnya Tuhan Yesus yang dicari orang. Tapi ini lebih banyak mencari uang. Nah, oke, kembali di sini. Akan menjadi hamba uang. Kemudian apa lagi? Coba baca di situ, lihat. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Nah ini, membual itu artinya apa sih? Banyak bohong. Ini sudah terjadi belum? Ya. Sudah, kata Anselia. Sudah terjadi dan sedang terjadi. Ada pembohong nggak di sini? Nggak ada. Ya, puji Tuhan, tidak ada. Ya. Keluar rumah ada nggak? Ada, banyak. Ya, jadi manusia akan membual. Ya, ngomongnya tinggi. Ya, dia nggak punya apa-apa tapi bilang, waduh, saya punya semua. Jadi orang yang dengar gitu. Oh, saya mau udah pernah naik pesawat. Pesawat nggak bisa berhenti di atas. Nah, bisa nggak pesawat berhenti? Bisa. Ya. Tapi orang yang dengar itu nggak pernah naik pesawat. Ya gimana kalau pesawat berhenti ya? Ini ceritanya tinggi padahal dia sendiri belum pernah naik pesawat. Orang tanya rasanya gimana di pesawat. Waduh, kalau masuk awan itu, padahal dia dengar cerita dia belum pernah naik pesawat, tapi ngomongnya seakan-akan dia naik pesawat. Ya, hanya karena jaga gengsi. Nah, jadi itu namanya membuang, omong gede, tapi nggak ada hasilnya. Benar nggak zaman sekarang banyak orang ngomong gede? Banyak itu. Mau dengar ceritanya itu kayak hebat, tapi nggak ada buktinya. Nah ini, itu menyombongkan diri, sudah membual, menyombongkan diri lagi, menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Nah ini tanda-tanda, ya, tanda-tanda. Kemudian mereka akan menjadi pemfitnah. Fitnah itu apa itu? Dikatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Oh, kalian tahu ya? Ya. Siapa yang pernah memfitnah? Siapa yang pernah memfitnah? Jujur, angkat tangan. Coba disorot juga itu angkat tangan itu tuh. Oh, nih, aduh. Kenapa ini jemaat pemfitnah semua? Nah ini, ya. Jadi apa namanya? Tadi siapa? Kesia, kamu fitnah siapa? Kamu fitnah siapa? Teman. Gimana cara kamu fitnah teman? Hah? Saya itu banyak orang fitnah saya. Bener. Pak Andri itu gondrong katanya. Wah, ini tidak sesuai fakta gitu. Ya. Kok terlambat kamu ketawa. Benar nggak kalau bilang orang cerita Pak Andri itu gondrong? Apa? Nah itu namanya fitnah. Tidak sesuai kenyataan itu kan. Ya kalau dia bilang Pak Andri itu ganteng, wah saya terima itu. Ya, bisa masuk akal itu. Ya. Tapi kalau dibilang gondrong itu nggak masuk akal. Ya. Ya. Oke. Nah, jadi banyak pemfitnah. Artinya kita ngomong tidak sesuai dengan fakta. Ya, faktanya. Ya. Pernah kalian lakukan kan?
Michael, ayam sudah dikasih makan. Sudah pak, 3 kali, padahal dia nggak kasih makan. Ya, buktinya apa? Ayam mati satu. Ya, nah itu namanya fitnah. Ya, apa? Bohongnya. Ya, tapi mulai dari bohong, kemudian fitnah. Kenapa kamu nggak kasih makan ayam, Michael? Soalnya saya pernah bilang nggak usah dikasih makan. Nah, itu kan udah fitnah orang kan? Ya, artinya mulai mengkambing putihkan orang. Ya. Mengkambing hitamkan, mencari kesalahan. Iya, orang nggak tahu apa-apa diserempet gitu kan. Kata Sepri kan nggak usah dikasih makan, ayam juga harus puasa katanya. Nah itu kan salah. Ya, jadi ya anjing juga harus puasa. Ya, oke. Jadi fitnah itu sedang terjadi. Nah ini tanda-tanda. Kita mulai dari atas tadi ya. Sukar sudah terjadi, mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, menjadi pembual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka ini kan banyak kan? Ya. Kemudian mereka akan berontak terhadap orang tua. Ini terjadi atau belum? Sudah terjadi. Ada pelakunya di sini? Aduh. Marilah kita sama-sama ya, apa namanya? Memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu. Ya, siapa yang pernah lawan orang tua? Nah, gimana cara lawannya orang tua? Siapa yang pernah bawa parang untuk kejar orang tuanya? Ada enggak? Iya. Tapi ngomel-ngomel ada enggak yang ngomel sama orang tuanya? Waduh. Ngomelnya gimana? Helda. Nah itu ya. Saya harap kita semua harus, ini tanda-tanda zaman. Ya, sebelum zaman itu datang, kita sudah berdamai dulu dengan orang tua kita. Ya, selesaikan masalah dulu karena itu akan menjadi penghalang. Ya. Siapa yang nggak pernah kasih nangis mamanya di sini? Saya nggak pernah. Iya, nggak pernah. Ya. Siapa yang membuat air matanya mamanya 1 baskom? Oh, itu di belakang itu 1 baskom. Coba bayangkan kalau siram tanaman di Dampela itu subur itu. Ya. Nah, ini kamu harus bereskan, selesaikan sama orang tuamu. Ini tanda-tanda akhir zaman ini ya. Sebelum datang, karena sangat berbahaya kalau kita tidak berdamai. Ya, oke, memfitnah mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Nah, ini coba bayangkan ya. Yang suka bikin susah orang tuanya. Dengar baik-baik. Ya. Siapa yang hanya 2 bulan dikandung? Ada nggak yang 2 bulan dikandung? 3 bulan? Lahir. Rohit hanya 3 bulan di kandungan dia lahir. Hah? Rata-rata berapa bulan? 9 bulan. Besarnya lagi kan? Saya saja besar ini susah. Susah bawanya apalagi yang 9 bulan. Ini baru 3 bulan sudah susah bawanya. Coba bayangkan yang 9 bulan. Kamu 9 bulan di kandungan, mamamu flu, mamamu sakit, nggak boleh makan obat. Demi kamu yang ada di kandungan itu. Karena kalau dia makan obat, kalau dia pikirkan dirinya sendiri, dia makan obat, kamu cacat. Kebayang kalau Dila keluar matanya cuma atau Todi keluar telinganya cuma 1. Ya, bayang. Iya, bayang. Ya, mungkin karena waktu itu orang tuanya sakit, dia minum obat, akhirnya dia nggak sempurna kan. Nah, coba yang 9 bulan harus tahan tidak sakit. Kalau kamu kasih nangis orang tuamu, kamu tidak tahu berterima kasih sama orang tuamu. Ya, nggak usah nangis dulu lah, nggak usah nangis, biasa aja. Ya, 9 bulan kamu dikandung, dia mau naik ke lantai berapa, turun lagi, membawa kamu di dalam perut. Jangan pernah kasih nangis orang tuamu. Ya, jangan pernah bikin jengkel orang tuamu. Ya. Sejengkel-jengkelnya kamu sama orang tuamu, tidak akan pernah membayar itu kamu 9 bulan dikandung. Itu baru 9 bulan. Belum lagi kalau kamu lahir.
Saya udah lihat sendiri orang lain. Susah. Antara hidup dan mati. Makanya banyak orang yang mati melahirkan kan. Kamu bersyukur orang tuamu bisa melahirkan dengan baik. Ya. Pagi. Hari ini kamu terima handphone, telepon mamamu dulu. Terima kasih mama. Kau sudah mengandung saya 9 bulan. Kau melahirkan saya sampai saya besar seperti ini. Tidak ada yang bisa saya berikan sama kamu. Mungkin saya pernah bikin nangis, mungkin saya pernah. Sebelum terlambat, ya kan? Hah? Oke. Tidak tahu berterima kasih. Sekarang waktunya kamu berterima kasih sama gurumu. Mungkin kau pernah sakiti gurumu juga. Tanpa gurumu berjuang selama 3 tahun, kamu di SMP, 6 tahun di SD, kamu gak akan bisa baca sampai saat ini kalau gak ada gurumu. Ya, semua banyak orang yang berperan dalam hidupmu sampai kamu jadi seperti ini. Belajar berterima kasih sama orang-orang yang berjasa di dalam hidupmu. Ya, oke? Bahkan terakhir dikatakan tidak peduli agama. Kita lihat sekarang, banyak orang yang tidak peduli agama. Ya. Bersyukurlah kamu ada di tempat ini untuk dibentuk, untuk membentuk orang lagi di luar sana nanti untuk lebih peduli agama. Agama itu hubungan, ya, sarana untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Oke? Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Nah, ini sudah terjadi belum? Tidak tahu mengasihi, ya. Tidak tahu, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, suka menjelekkan orang. Ya, yang saya katakan, kalau kita disuruh mencari kejelekan orang gampang sekali. Ya. Tapi suruh cari kebaikan orang sulit. Ya. Tapi kalau kejelekan bisa kita tulis, mungkin berlembar-lembar kejelekan orang. Tapi kebaikan orang pernah kamu lihat? Kamu bisa catat banyak. Nah, ini yang akan terjadi. Ya, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, tidak ada pengendalian diri. Ini banyak sekali terjadi. Ya, banyak bentrokan terjadi karena tidak bisa mengekang diri, tidak bisa mengendalikan diri. Makanya salah satu buah roh itu adalah apa? Pengendalian diri. Ya, kamu dijelekkan orang langsung kamu ambil batu lempar orang lagi. Ya kan? Wah, harga diri, apalagi kalau orang Sulawesi itu sirik kan. Orang Makassar tuh sampai 7 turunan dia cari itu orang Bugis itu. Siri itu. Ya kan? Nah, kita belajar firman Tuhan mengajarkan kita belajar mengendalikan diri. Ya. Kalau Tuhan Yesus katakan, kalau kamu ditampar pipi kirimu, balaslah pipi, kasih juga pipi kananmu. Ya, artinya jangan membalas. Jangan seperti di Perjanjian Lama ditulis gigi ganti gigi. Kalau orang tonjok saya, keluar gigi saya 2 di depan, saya harus kasih keluar giginya minimal 4 juga, atas bawah. Nah, itu namanya nggak ada hukum kasih di sana. Ya. Jadi mari kita belajar mengendalikan diri kita. Belajar mengendalikan. Saya tuh berapa kali bangun pagi keluar situ saya dipatok ayam. Ya, saya ngerti dia minta makan. Ya, kalau saya emosi saya tendanglah, saya kejar, saya tendang. Banyak orang celaka karena nggak bisa mengendalikan diri. Dipatok ayam dia kejar, akhirnya dia kepleset jatuh. Selesai. Selesai. Coba dia sabar. Lu kenapa dia patok? Oh, dia lapar. Kita harus memahami, belajar memahami. Kenapa sih orang kok rasanya jengkel sama saya? Oh, cari-cari. Oh, ada yang membuat dia jengkel. Nah, itu. Jadi belajar mengendalikan diri. Ya. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, kita akan jadi garang. Ya. Jadi seperti singa. Ya. Garang itu galak gitu ya. Galak. Coba kalau anjing galak, ada yang dekat nggak sama dia? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Ya. Tapi kalau anjing yang bersahabat, kayak anjing si bapaknya Yuda tuh, semua orang bisa pegang, nggak marah. Banyak orang mau senang ini kan? Ya.
Oke. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ini pada intinya orang yang tidak suka yang baik, suka cari gara-gara, suka cari masalah. Nah ini dikatakan hindari itu orang-orang seperti itu. Ya, suka berkhianat. Sekarang banyak nggak terjadi? Pengkhianat cinta. Siapa yang pernah berkhianat sama pacarnya? Ya. Nah, si Kesia. Ya. Ada yang berkhianat? Ada. Contoh, ya. Namanya biasa dibilang musuh dalam selimut, ya, bukan musuh dalam sarung. Musuh dalam selimut. Kita bisa satu rumah tapi dari belakang dia tusuk kita. Itu namanya musuh dalam selimut. Kita percaya dia padahal dia sedang tidur. Ya. Ya. Kita percaya dia tapi dia tidak ini, ya. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, pikirannya selalu pendek. Pikirannya pendek itu seperti apa? Apa? Bertindak dulu baru. Iya. Bertindak dulu baru berpikir, bukan berpikir dulu baru bertindak. Siapa yang suka bertindak dulu baru berpikir? Berpikir panjang, ya. Pikiran panjang. Ya, misalnya kamu jauh-jauh dari Sulawesi, kamu punya pikiran panjang. Ya, antara Batu Peluru dengan sini berapa jaraknya? Bisa jalan kaki nggak? Bisa. Bisa nggak kali jalan kaki ke Batu Peluru? Enggak, kata dia tuh. Tikus saja mengiyakan, mengaminkan itu. Ya, nggak bisa jalan kaki, bagaimana? Kecuali kamu bisa punya kekuatan sama Tuhan Yesus, bisa jalan di atas air dari Madura atau dari Jakarta, kamu jalan ke laut, motong ke sana, ya nggak bisa, ya. Jadi pikir panjang. Saya ke Jawa ini untuk apa? Hah? Ya. Saya ini masih umur berapa? Umur kalian berapa? Hah? Umur berapa? Berapa? 15. Mas umur 14. Nang ning. Masih terlalu muda. Ya. Pikir panjang, ya. Ya, minimal kamu jadi balas dulu jasa-jasa orang tuamu. Minimal kamu sekolah, kerja, kirim uang ke orang tuamu. Ya, Joel gaji pertama. Pak, ini gaji pertama saya kerja di PT Maju Mundur. Ya, Tian kirim ke bapaknya, ke Pak Paulus, ini gaji pertama saya kerja di Angin Ribut. Nah, di Angin Ribut. Ya, hanya sedikit karena selalu ribut ini anginnya gitu. Artinya kamu udah bisa memberi kepada orang tuamu, kamu udah bisa membalas jasa orang tuamu. Nah, kalau telepon, Pak, ini cucumu butuh susu. Ini kami mau bayar uang kontrakan. Suamimu apa yang dikerja? Ya, jaga anak di rumah kami berdua. Ya. Ya, jadi berpikir panjang. Ya, dalam segala hal kamu berpikir panjang dulu. Kenapa saya beribadah? Untuk apa? Ya, apakah hanya sekedar duduk di sini? Atau lewat ibadah itu mengubahkan hidup saya? Ya. Sepertinya saya katakan waktu masih datang nyanyi. Ku berbahagia, yakin teguh. Hari demi hari udah mulai. Ku berbahagia. Nah, mulai. Ya. Tadi Novi sudah mulai gini. Sudah goyang-goyang kepalanya. Kemarin enggak. Ya. Jadi ada perubahan. Ya. Lewat ibadah itu ada berubah. Ini wajahnya sudah mulai hidup. Kemarin wajahnya, wah, anaknya Pak Martin kemarin wajahnya itu udah mulai angkat kepalanya sekarang kan. Ya. Udah mulai senyum. Ya. Ya. Tapi pas mau dekat kamera mungkin dia buka matanya sedikit. Pas dekat kamera baru mulai senyum kan. Nah, oh, ada di kamera lain. Ya. Nah itu ya, tapi memang serius dia. Oh ya, ya kayak Rohit itu. Kalau udah dekat-dekat kamera langsung karena dekat kamera. Enggak, tapi kamu harus sungguh-sungguh dari hati kamu bahwa saya butuh Tuhan gitu loh. Saya mau mengalami perubahan.
Jangan pas dekat kamera baru. Enggak. Ya. Jadi kamu sungguh. Nah, kemudian berlagak tahu. Ada banyak yang sok tahu kan sekarang ya. Sotoi. Banyak zaman sekarang itu orang sok tahu gitu loh. Ya, bukan bidangnya dia korek-korek di situ kan. Ya, sok tahu. Ya, sama dengan teman kita dulu itu. Dia nggak pernah lihat kulkas. Suruh bersihkan kulkas, dia obengin semua. Nah, kulkasnya langsung semakin bagus. Nah itu, jadi kadang banyak orang sok tahu, nggak mau nanya gitu loh. Benar nggak? Banyak orang sekarang itu nggak mau nanya. Ya, rasanya kalau nanya itu apa itu? Gengsi dia. Nanti dianggap rendah, nggak tahu apa-apa. Saya lebih baik ini malu bertanya. Apa? Malu bertanya sesat di jalan, tapi dia prinsipnya malu bertanya jalan terus. Nah itu salah, nanti kamu tersesat di sana. Ya kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu, ya, ya. Enggak. Ya. Nah itu pentingnya. Jadi jangan kita berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Harusnya kita turutin Allah. Apa yang Tuhan sudah gariskan di dalam firman Tuhan itu lakukan itu. Ya. Ya, menuruti Allah. Tuh. Ya. Jadi jangan kita menuruti diri kita sendiri, tapi turutilah apa yang firman Tuhan katakan. Oke? Nah, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, jangan sampai kayak gini. Ya, ayo perhatikan di sini. Secara lahiriah. Nah, artinya kita ibadah. Ya, tapi pas ketemu masalah keot. Ya. Ketemu masalah keot. Saya tadi lihat satu video ilustrasi. Ya. Jadi orang corona berjalan. Semua orang yang ketemu corona langsung sujud sama corona. Ya. Corona lewat. Ya. Pas saat terakhir corona jalan, ada satu orang malah berdiri bukan menghadap corona. Dekat corona dia langsung balik. Dia menghadap Tuhan, dia berdoa. Dan Tuhan Yesus langsung angkat tangannya ke corona itu, dan corona itu mati. Ya, itu ilustrasi video yang saya coba lihat tadi ya. Jadi banyak orang takut, ya, kuasai ketakutan sampai dia tidak bisa melihat lagi Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Seringkali kita sama dengan itu ya. Ya mungkin kamu berpikir saya di batu peluru, kayaknya saya hanya di sini terus. Tapi ketika kamu menghadap sama Tuhan, ternyata ada anak-anak muda yang datang dari Cianjur. Tuhan pakai untuk merubah masa depan. Ya. Mungkin kamu di Lariang, sudah, aduh, kayaknya saya udah di sini terus lah. Tinggal tunggu jodoh datang. Ya. Iya, Karape. Ya, tempatmu Lariang kan? Karape ya. Iya. Apa? Parabu. Ya. Udahlah di Parabu aja, tinggal tunggu jodoh. Siapa tahu ada dari Dampela yang datang. Ya. Ya. Atau ya, kalian satu sekolah kan? Ya. Dulu ada teman saya namanya Brian ya. Siapa tahu Brian datang. Ya. Tapi ternyata ada anak-anak muda dari Dampela yang sudah ke Cianjur, diubahkan dan pulang membawa berkat. Ya. Tuhan pakai itu untuk membawa kamu. Ya, jadi kadang kita nggak tahu. Ya udah, berserah saja sama Tuhan. Ya, turuti saja apa yang Tuhan mau. Nah, kamu lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam dirimu. Ya, nah jangan sampai kita seperti ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya, banyak orang ibadah, tapi ketemu masalah, mereka udah nggak lihat Tuhan. Nih, hati-hati. Ya. Banyak orang beribadah, engkau hebat Tuhan, engkau Allah yang dahsyat, engkau Allah yang luar biasa. Tuhan bilang, oke, saya mau uji. Apa benar kau bilang saya dahsyat, kau bilang saya kuat, kau bilang saya tak kasih masalah sedikit ya. Ada masalah langsung bilang, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Berat Tuhan. Lah, di mana Allah yang kuat itu? Di mana Allah yang dahsyat itu?
ya, yang kamu bilang luar biasa itu. Ya, jadi kembali, jangan sampai kita hanya beribadah, membesarkan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tapi ketika kita ketemu masalah, kita tidak bisa melihat lagi Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat itu. Jadi, apapun masalahnya, apapun persoalannya, jawabannya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Seperti kata tadi yang nyanyian pertama tadi, kalau kamu cari damai, kamu cari dalam soal apapun yang kamu sedang hadapi, cari Tuhan. Ada Tuhan di kamar gak? Ketika kamu berlutut di depan kamarmu, ada Tuhan gak di situ? Ada. Ada Tuhan di atas? Ada Tuhan di kombong? Oh, saya kalau masuk kombong ini waktu baru dibangun, saya masuk ke kamar-kamar Tuhan. Berkati, selesaikan dengan caramu. Ini akan dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya nggak tahu dulu apakah akan ada seperti ini. Nggak tahu, jalan aja. Tapi saya tahu Tuhan, ini rumahnya akan dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan waktu didoakan sama teman saya hamba Tuhan di sini rumah Tuhan. Dan itu Tuhan perlihatkan sekarang. Ya, saya masuk di dalam ruangan-ruangan. Ini belum, Tuhan ini belum. Naik ke atas, saya doakan di atas. Dan Tuhan jawab semua. Sama, darah kita sama kok. Coba ambil pisau kamu, merah darahnya. Atau darah kamu hitam. Kalau darah kamu hitam masih banyak dosamu itu. Ya, darah kita sama semua. Ya. Pas apalagi kalau darah Yesus dimasukkan ke dalam. Wah, luar biasa. Kamu itu orang-orang yang luar biasa. Ya. Nah, ada masalah hidup itu pasti ada masalah kan. Kecuali kita sudah di kuburan itu nggak ada masalah. Ya. Nah, malah kadang kita bikin masalah kalau kubur digusur kan. Ya, bikin masalah keluarga lagi, harus pindahin kemana gitu kan. Ya. Tapi kalau kita masih hidup ya pasti ada masalah. Ya. Ada masalah. Ya, mungkin kamu masih enak-enak ini, nanti ada temanmu lagi datang Yanti. Ada siapa lagi datang? Datang Elin nanti. Wah, beda lagi karakternya kan. Ya, ada singgung sedikit, langsung saya nggak cocok dengan dia. Ya judes. Tapi bagaimanapun kita harus bergaul. Masalah itu biasa gitu loh. Ya, kalau nggak ada masalah ya udah minta mati aja gitu. Iya, kalau kamu masih hidup pasti ada masalah. Tapi kalau ada di dalam Tuhan Yesus, kamu bisa melewati setiap masalah dan kamu akan melihat masalah sebagai tempat belajar. Ya, saya belajar dari masalah ini. Masalah ini belajar apa? Belajar apa? Belajar apa? Ya, makanya dulu waktu mantan pacar saya selalu ngomong, kamu sih belajar apa dari itu? Ya. Ya. Jadi setiap kejadian, ya, kita ada masalah ya. Siapa bilang nggak ada masalah? Sudah ada masalah. Tapi kita bisa selesaikan dan belajar dari setiap masalah yang kita lewati. Oke, saya kira itu jangan kita hanya beribadah, tapi kamu sudah ada di tempat ini, pasti ada Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang indah dalam hidupmu. Kalau melihat endingnya nanti, ya, kita kemarin sampai saya terharu dengar kata Pak Paulus. Ya, kan hanya Pak Paulus yang nangis di sana loh. Setiap ibadah kita selalu nangis. Ya.